Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Javanua Putra Wahyudi dari D4 Teknik Refrigerasi dan Tata Udara akan menjelaskan tentang tutorial dari penggunaan program Delphi XE8. Ini program Delphi XE8 dan tampilan awalnya seperti ini. Di sini terdapat tool palette yang nantinya tool-tool di sini akan kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Kemudian di sini juga terdapat menu bar yang terdiri dari file, edit, set, view, refactor, project, dan lain-lain. Untuk langsung mulai klik file. Di sini ada program yang sebelumnya sudah saya buat. Kita buka. Sorry, yang ini. Nah, ini programnya. Di sini adalah bagian-bagian dari tool palette yang telah saya masukkan. Oke, ini adalah button klik yang berfungsi nanti untuk pencarian data dari dari Google, dari web browser. Maaf. Ini adalah untuk memasukkan data pencarian tadi, misalkan google.com, youtube.com. Ini untuk menampilkan hasil dari pencarian tersebut adalah web browsernya. Di sini juga ada combo edit yang saya gunakan sebagai history untuk membuka HTML. Di sini ada memo. Memo ini nanti akan kita masukkan codingan dari HTML yang akan kita buat. Kemudian ada ID HTTP. ID HTTP di sini berfungsi untuk menjalankan web browser yang telah kita masukkan. Kemudian ada save dialog. Save dialog di sini berfungsi untuk menyimpan data hasil dari HTML yang telah kita buat. Ada juga open dialog. Open dialog itu untuk membuka data hasil yang telah kita simpan tersebut. Ini untuk menjalankannya, save dialog. Ini untuk open dialog. Dan klik ini untuk menampilkan menuju web browser, dari HTML menuju web browser. Sama halnya seperti klik tadi. Ini untuk membuka file dari komputer langsung dijalankan menuju web browser. Kemudian perbedaan dari open ini dan open ini, kemudian klik yang di sini adalah open di sini tuh berfungsi untuk membuka data dari komputer yang akan kita munculkan ke dalam web browser sini. Kemudian open di sini adalah berfungsi untuk membuka codingan yang telah kita save dari save dialog tersebut dan akan ditampilkan menuju memo dan history. Setelah itu, pada saat muncul di history, kita bisa klik di sini dan akan otomatis terbuka di web browser.
Kemudian saya akan jelaskan dari codingan pada setiap button klik. Untuk button klik yang pertama ini, jadi maksudnya pada edit 1 contohnya saya search youtube.com, nanti akan muncul pada web browser, yaitu terdapat pencarian seperti pencarian lagi. Kemudian untuk yang tombol ini, button klik ini itu seperti yang telah saya jelaskan bahwa tombol open ini berfungsi sebagai membuka file HTML yang telah dibuat tadi dan akan langsung muncul menuju web browser. Ini codingannya. Sini yang tombol ini bermaksud if save dialog dan execute then dan itu jika kita save, maka nama file yang telah kita ketik akan file name yang telah kita ketik akan berakhir dengan tulisan .html. Misalkan kita tulis yang kita save contoh 123.html seperti itu. Kemudian setelah itu akan tersave, kemudian akan muncul tanda berhasil disimpan. Nah, untuk yang codingan ini tuh adalah codingan yang untuk history yang telah saya jelaskan tadi. File name yang telah tersimpan akan masuk menuju combo edit. Lanjut pada codingan yang open ini. Nah, ini adalah berisi codingan tadi. Codingannya dari yang ini sampai name sini. Itu bermaksud jika kita membuka, maka codingan HTML akan terbuka pada memo. Nah, kemudian ada combo edit satu ini seperti yang tadi yang telah muncul pada history. Ini codingannya. Kemudian untuk yang button klik ini, jika kita langsung jalankan, nah ini aplikasinya. Kita coba open. Ini data yang telah saya buat sebelumnya. Nah, file tombol klik ini akan berfungsi pada saat ini yang history tadi yang telah muncul. Lalu kita klik tombol klik, kemudian akan muncul pada tampilan web browser. Ini fungsi dari tombol klik tadi. Kemudian ini codingannya. Nah, ini adalah codingan dari tombol klik tadi. Edit.text sama dengan combo edit.text, maka web browser itu akan menavigate menuju web browser. Edit1.text. Ya, sekarang kita akan langsung merun aplikasi dan membuktikan bahwa aplikasi ini bisa berjalan dengan normal. Langsung klik run.
Ini sedang proses untuk menjalankan aplikasi, dan aplikasi pun jadi. Karena ini masih prototype, maka pasti masih ada kekurangannya. Untuk sekarang kita coba search menggunakan http google.com. Lalu kita oke. Terus mohon menunggu. Ini masih not responding. Kita masih menunggu. Ada kendala. Oke, akhirnya bisa juga. Ini tampilan yang sudah kita cari, yaitu google.com. Nah, setelah itu coba kita buka. Saya masukin yang sudah saya buat waktu itu, datanya menggunakan data SparkFun. Kemudian tampilkan di sini, dan tombol klik untuk membuka. Data HTML ini pindah menuju ke web browser. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa data dari data SparkFun yang akan nanti displitkan menggunakan yang web aplikasi tadi. Ini datanya: hari, jam, time, temperatur, tanggal. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke aplikasi. Di sini data yang SparkFun tadi, kita klik cek konten. Mana di uploadnya? Data SparkFun berhasil. Kita klik OK. Ini datanya yang tadi, dan kita split sekarang. Ini hasil data yang telah di split. Jadi maksudnya di split itu seperti halnya langsung diringkas, nggak akan terlalu banyak. 60, 50, 70. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon harap maklum, karena ini masih dalam proses belajar, dan insya Allah kedepannya bisa dikembangkan lagi. Terima kasih, cukup sekian.